Jadi hari ini aku sebenarnya mau buat konten baru di channel YouTube aku, yaitu sebenarnya aku tuh sangat-sangat tertarik dengan budaya K-pop atau industri musik yang ada di Korea Selatan, boy group, girl group, atau yang solo sekalipun, karena dunia K-pop itu tuh banyak mengandung hal-hal yang membuat kita kayak merasa kok bisa gini ya? Kenapa jadi kayak gini? Kenapa harus kayak gini? Dan sebagainya. jadi itu dasar dimana gue membuat konten ini. Tapi buat kalian yang gak suka K-pop jangan khawatir, karena sebenarnya konten ini tuh gak membuat kalian harus jadi K-popers atau harus jadi fandomnya mereka. Di konten ini gue akan lebih fokus ke sejarahnya, fokus ke budayanya, fokus ke teorinya. Tapi untuk mengupas teori kita perlu tahu sejarahnya, bagaimana pembentukannya dan perkembangannya. Nah, maka dari itu mungkin beberapa menit ke depan gue akan membicarakan tentang sejarahnya dulu, supaya kita bisa tahu dulu sejarahnya apa, baru kita bisa kupas teorinya. Dan sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa like, comment, subscribe video ini, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, kali ini gue akan berbincang-bincang soal boy group asal Korea Selatan, yaitu BTS atau Bangtan Sonyeondan. Siapa yang nggak tahu BTS? Semua orang pasti tahu BTS siapa. Lewat pencapaiannya, lewat penghargaannya, bahkan lewat kehidupannya, BTS mampu menginspirasi banyak orang di kalangan remaja. 둘, 셋, 박찬! 안녕하세요, 박찬입니다. 박찬! Jujur gue pribadi sebenarnya juga adalah salah satu orang yang menginspirasi mereka. Walaupun mungkin hitungannya gue udah tidak remaja lagi, tapi jujur gue belajar banyak hal di kehidupan mereka. Selain kehidupan dan perjuangannya, gue juga belajar tentang kekompakan dan kerja kerasnya mereka. Mungkin gue gak perlu jelasin kenapa gue suka sama BTS, karena nanti kepanjangan dan keluar dari konteks. Jadi langsung aja kita bahas siapa itu BTS. BTS singkatan dari Bangtan Sonyeondan, yang artinya adalah Bulletproof Boy Squad. Kalau di Inggris kan seperti itu. Gue percaya yang nonton video ini bukan cuma K-popers aja, tapi banyak teman-teman yang bukan K-popers. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman yang bukan K-popers atau non K-popers tuh nggak tahu arti BTS apa. Nah, makanya di video ini gue akan kasih lihat mereka tuh punya visi, punya makna, dan punya arti di balik nama Bangtan Sonyeondan. 이름이 뭐 어떤 이유에서 이렇게 방탄이라는 이름을 진 거예요? 방탄이란 게 무슨 총알을 막아낸다는 의미잖아요. 근데 저희는 이제 10대의 편견과 억압을 막아내고 당당히 Nah, kalian udah lihat kan artinya apa? Mungkin kalian masih kayak nggak ngerti maksudnya apa sih dari makna BTS sendiri. Kalau misalnya aku bisa artiin, jadi mereka itu sebenarnya mau menginspirasi banyak orang, khususnya anak-anak remaja seusia mereka di kala mereka debut saat itu. Jadi sekitar umur 15 tahun sampai 20 tahun. Dimana anak-anak remaja saat itu yang punya mimpi itu nggak bisa diwujudkan karena keterbatasan. Dan keterbatasan itu bukan dari diri mereka sendiri. Keterbatasan itu terjadi karena ada penentangan, ada kritik, ada banyak hal yang menghambat mereka untuk mengeluarkan passion mereka. Jadi BTS sendiri ini ingin memberikan sebuah harapan dan semangat buat teman-teman yang lagi ngejar cita-citanya lewat karya-karyanya, lewat sebuah lagu yang mereka tulis sendiri. BTS lahir tanggal 12 Juni 2013 dan debut di tanggal 13 Juni 2013 dengan single pertamanya yaitu No More Dream di album Too Cool for School. BTS sendiri lahir dari entertain kecil yang bukan entertain ternama. Maksudnya itu kayak bukan SM Entertain yang udah terkenal banget, YG Entertain yang udah terkenal juga. Jadi benar-benar dimana BTS ini lahir dari entertain kecil yang bernama Big Hit Entertainment. Dan Big Hit Entertainment ini tuh punya moto yang menurut aku sangat menarik. Jadi kalau misalnya kita nonton music video TXT, BTS, selalu ada Big Hit Entertainment dengan soundnya yang ciri khas dan juga motonya yaitu Art and Music for Healing. Jadi udah jelas menurut aku CEO Big Hit ini tuh adalah orang yang cerdas, bukan dari sisi musiknya aja atau musikalitas, harmonisasi, dan perkembangan musiknya aja, tapi CEO Big Hit ini menurut aku juga sangat-sangat pintar dalam memasarkan idol-idol grup yang ada di Big Hit Entertainment. Jadi siapa sebenarnya di balik kesuksesan BTS dan TXT ini, alias CEO dari Big Hit Entertainment? CEO Big Hit Entertainment adalah Bang Si-hyuk, yang ternyata merupakan alumni pekerja dari JYP Entertainment. Kalian tahu kan JYP Entertainment itu adalah entertainment yang juga terkenal yang menghasilkan idol group yaitu Twice dan ITZY. Dan ternyata waktu itu Bang Si-hyuk sendiri mengundurkan diri dari JYP. Loh, kenapa Bang Si harus keluar?
Kok bisa dia keluar? Kan JYP Entertainment itu adalah entertainment terkenal. Siapa yang gak kenal JYP? Sayang banget kenapa Bang Siuk harus keluar. Jadi, Bang Siuk sendiri keluar dari JYP Entertainment bukan karena masalah, tapi karena Bang Siuk mendapatkan visi. Jadi waktu itu Bang Siuk ini kepengen untuk membentuk satu idol group yang isinya adalah orang-orang yang punya potensi, tapi sebenarnya ternyata dia tuh nggak punya kesempatan. Susah ya jelasinnya. Oke, gini. Maksudnya adalah mungkin di luar sana banyak orang-orang yang pengen banget jadi idol group, jadi artis, jadi penyanyi, dan sebagainya. Nah, tapi kesempatannya ini nggak ada. Maka dari itu, Bang Siuk membuka peluang buat setiap orang-orang yang nggak punya kesempatan itu untuk mengembangkan potensinya di Big Hit Entertainment. Menurut aku, itu isi hati Bang Siuk sangat mulia banget. Karena selain dia harus berkorban keluar dari pekerjaannya, dia harus merintis itu dari nol dan mencapai kejayaan sampai sekarang. Tuh, kalian kan lihatnya sekarang BTS sudah sukses banget kan? Tapi kalian nggak tahu kan di 2013 sampai 2017 apa yang mereka lakukan dan bagaimana perjuangan mereka. Oh ya, satu lagi. Kalian tahu nggak Mode Marble? Permainan hits di zaman itu, CEO Netmarble merupakan saudara dari Bang Siuk. Jadi Bang Siuk ini tuh bukan orang sembarangan. Nah, bagaimana sih pertemuannya Bang Siuk dengan para member? Begini ceritanya. Jadi, awalnya itu Bang Siuk itu ketemu sama RM atau Rap Monster. Ya, kalian bisa kenal juga dengan Kim Namjoon yang merupakan leader dari Bangtan Sonyeondan atau BTS. Jadi sebenarnya RM ini pinter banget orangnya. Dia tuh cerdas banget di bidang pendidikan. Kalau kalian belum tahu, dia tuh ranking 2 sebagai siswa terpintar se-Korea Selatan. Jadi wajar ya kalau dia tuh sering banget ngomong bahasa Inggris. IQ-nya tinggi banget guys. Jadi sebelum ketemu sama Bang Siuk, sebenarnya RM atau Kim Namjoon ini ngalamin proses yang panjang banget. Karena kedua orang tuanya ini nggak setuju kalau dia itu terjun ke dunia musik. Tapi sayang sekali RM ini sangat suka sama musik hip hop. Jadi di sela-sela belajarnya sebagai siswa tercerdas terpintar, RM juga suka dengerin musik hip hop dan belajar rap, juga belajar menulis lagu. Singkat cerita, aku nggak tahu gimana orang tuanya menyetujui antara mungkin ketika dia sudah berjalan bersama BTS atau sebelum dia bergabung bersama dengan BTS. Lanjut aja, ketika dia ketemu sama Bang Siuk, di situ RM cerita, mungkin RM saat itu curhat sama Bang Siuk kalau dia itu sangat suka musik dan sebagainya. Tapi aku skip dulu ya cerita RM ini, karena cerita RM ini sebenarnya ada nyambungnya setelah kalau kita tahu cerita yang berikut ini. Oke, cerita selanjutnya itu datang dari Suga atau Min Yugi. Ya, kalian tau lah kalau aku tuh suka banget sama Suga. Karena Suga itu pembawaannya tenang, dewasa, dan dia tuh orangnya gak baperan. Jadi menurut aku dia tuh cocok sama orang-orang kayak aku yang bawel ini. Maaf ya guys, terlalu banyak halu. Nah, Suga sendiri ini sebenarnya itu nggak ada kepikiran kalau dia jadi boy band atau boy group guys. Jadi awal mulanya sebenarnya Suga ini tuh bercita-cita menjadi produser. Karena Suga ini suka banget nulis lagu. Ya kalian tau lah, semua lagu BTS saat ini pasti ada nama Suganya. Tapi Suga ini tuh punya ciri khas atau dia tuh punya sebuah kriteria khusus. Karena dia tuh nggak suka yang cute-cute, dia tuh sukanya yang swag-swag, dia tuh sukanya yang hip-hop abis. Dan nyambung sama Namjoon yang juga suka musik hip-hop. Jadi sebenarnya Suga ini seperti terjebak di mana dia tuh sebenarnya mendaftarkan dirinya untuk menjadi produser atau penulis lagu, bukan untuk menjadi boy group. Aku berasa lucu banget cerita Suga yang kali ini karena menurut aku dia kayak kecemplung gitu. Terus abis itu dia kayak sekarang ya udah, gue udah kecemplung di sini dan gue juga udah lihat progresnya. Ya mau gimana lagi, jalanin aja. Aku nggak tahu pasti sebenarnya pertemuan Namjoon dengan Suga ini seperti apa. Apakah mungkin saat itu Suga daftar ke Big Hit Entertainment untuk menjadi produser atau seperti apa? Nggak ngerti jelas. Karena yang aku tahu Suga itu juga berasal dari daerah atau dari sebuah kampung halaman gitu di daerah Korea Selatan yang bernama Daegu. Jadi kalau di Jakarta mungkin Daegu itu seperti Jakarta Selatan, Jakarta Barat, jadi daerah-daerahnya gitu loh guys. Cuman Daegu ini tuh bukan merupakan daerah yang cukup besar. Kalau kita tarik lagi kisah hidupnya Suga, sebenarnya Suga ini ngalamin proses yang sama kayak Namjoon, yaitu kedua orang tuanya nggak setuju kalau Suga terjun di dunia musik. Guys, kalian tahu nggak sih kalau Suga itu sebenarnya tadinya hampir jadi PNS di daerah Korea.
Karena latar belakang keluarganya Suga yang cukup keras, papanya yang cukup keras, jadi Suga ini memang dididik bener-bener jadi anak yang berprestasi. Jadi dari dulu Suga ini dari SMP, dari SMA dia tuh emang anak OSIS dan dia sempat jadi ketua OSIS. Jadi ini mungkin banyak menjawab pertanyaan netizen ya. Jadi kalau netizen bertanya kenapa Suga juga pinter banget kayak Google-nya BTS, serba tahu banyak hal kayak Namjoon. Karena emang mungkin dari dulu, dari basicnya keluarganya emang Suga ini emang dididik banget untuk memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Papanya Suga ini cukup keras banget. Suga sempat cerita di reality show kalau Suga ini takut banget kalau papanya udah marah. Jadi hal yang paling menakutkan buat dia pribadi itu adalah papanya marah. Mungkin kalau misalnya dengar dari kata-kata Suga, aku nggak bisa bayangin sih sekeras apa sebenarnya papanya Suga ini. Tapi sebenarnya mungkin itu bahasa kasih papanya untuk mengajar Suga dan mendidik Suga untuk jadi anak yang lebih baik. Dan kalian tahu kan kalau akhir-akhir ini Suga itu sering cerita kalau dia tuh bersyukur banget karena dia hidup di keluarga yang dididik dengan keras. Karena menurut aku dari 7 member itu Suga lah yang paling kuat ketika menghadapi haters atau hate comment. Tapi banyak juga nih informasi yang beredar di luar sana kalau Suga itu adalah salah satu idol K-pop yang dapat predikat sempat mengalami stres yang cukup tinggi atau mental down. Tapi jangan khawatir guys, ini tuh bukan karena hate comment kok, bukan karena haters, tapi ini karena kelelahan. Suga sempat menjelaskan bahwa dia tuh cukup lelah hari-hari ini karena harus buat lagu, harus bikin mixtape, harus berlatih koreo, dan menjalani tur-tur yang ada di BTS. Setelah Namjoon dan Suga, member selanjutnya adalah member favorit aku juga, yaitu J-Hope. J-Hope ini orangnya cheerful banget. Tapi nggak tahu jelas gimana cara pertemuan Namjoon, Suga, dan J-Hope ini seperti apa. Yang aku tahu pasti J-Hope ini berasal dari Gwangju, juga merupakan salah satu daerah kecil di Korea Selatan. Dan dia ini terkenal banget di Gwangju sebagai penari jalanan atau street dancer guys, bahasa kerennya. Jadi satu daerah Gwangju ini kenal siapa Jung Ho Suk, itu nama asli J-Hope ya guys by the way. Karena dia ini emang penari hebat di kampung halamannya. Jadi bisa dibilang mungkin setanjung Duren itu bisa kenal siapa dia. By the way yang nggak tahu Tanjung Duren itu merupakan salah satu daerah yang ada di Jakarta Barat yang merupakan tempat tinggal aku guys. Nah, J-Hope ini punya sifat turunan dari keluarganya yaitu penyabar. Jadi papanya ini merupakan guru sastra. Ya kalian tau lah, seorang guru itu memang harus memiliki kesabaran menghadapi murid-muridnya. Termasuk papanya J-Hope ini sangat sabar menghadapi J-Hope. Jadi waktu itu J-Hope cerita di mana dia disuruh belajar sama papa mamanya karena mau ujian. Tapi J-Hope malah nonton video nari. Dan ketika papanya masuk, papanya cuma menghela nafas. Dan di situ J-Hope takut banget rasanya, takut kecewain papa mamanya. Jadi setelah kejadian itu J-Hope langsung lari kejar papanya, minta maaf sama papa mamanya karena ngerasa ngecewain mereka. Bukannya malah belajar, malah main handphone, malah ngeliat video dance. Pasti kalian juga kayak gitu kan? Kalau kalian disuruh belajar, aku tahu banget ketika kalian buka buku di dalam itu pasti ada handphone. Entah baca webtoon, buka Instagram. Ayo ngaku. Guys, jangan dicontoh ya. J-Hope sendiri bilang dia sangat menyesal kalau dia tuh dulu nggak rajin belajar. Dan dia tuh selalu bilang sama fansnya, kamu harus rajin belajar. Dan pada akhirnya aku juga nggak tahu gimana, tapi yang pasti keluarga J-Hope ini adalah salah satu keluarga yang paling mendukung karir BTS atau karir J-Hope pribadi dibanding keluarga-keluarga yang lainnya. Itulah kisah J-Hope. Jadi mereka bertiga akhirnya ketemu dan membuat debut pertama, yaitu debut grup rapper sebelum terbentuknya BTS. Lucu banget guys, di sini mereka bertiga nge-rap sebagai boy band. Karena jarang banget, biasanya kalau boy band atau boy group pasti ada vokalnya, ada dance-nya, tapi di sini mereka debut sebagai rapper line. Jadi mereka tampil di sebuah cafe demi cafe. Mereka nyanyi itu nge-rap dari awal sampai akhir. Maaf ya Suga, maaf Namjoon, maaf J-Hope. Oke, segitu dulu video dari aku. Part 2-nya aku akan segera buat secepat mungkin, yaitu pertemuan bagaimana ketemu sama vokal lain, yaitu Jin, Taehyung, Jimin, dan Jungkook, dan juga perjalanan mereka sampai mereka mencapai One Chart of Billboard. Sampai ketemu di part 2-nya. Jadi aku pengen buat teman-teman semua yang nonton video ini ambil sisi positifnya, jangan ambil yang negatif, supaya hidup kita terus positif dan menjadi dampak buat orang-orang sekitar kita. Dan buat hari-hari ini stay healthy dan stay at home guys. God bless you all.